Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliza Nabila, NIM 0308222056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya di TK Amal Ikhlas dengan judul Implementasi Evaluasi Pembelajaran di RA Amal Ikhlas. Nah, untuk profil sekolah, nama sekolahnya yaitu TK Amal Ikhlas. Alamat di Jalan Cemara, Pasar 1 Timur Sampali, dan jumlah guru itu ada 5 orang, jumlah siswa itu ada 40 orang. Dan untuk hasil mini riset saya di TK Amal Ikhlas ini menyatakan bahwa TK Amal Ikhlas ini sudah mengamalkan kegiatan pengevaluasian pembelajaran dari awal berdirinya, karena para guru dan kepala sekolah menyadari betapa pentingnya pengevaluasian pembelajaran pada anak usia dini. Setelah saya bertanya-tanya kepada beberapa guru, mereka menjelaskan bahwa untuk pengevaluasian diadakan itu 2 minggu sekali di hari Jumat setelah anak didik pulang sekolah. Di TK ini mereka memiliki 2 kelas, dan di setiap kelas itu dihandle oleh 2 guru, dan masing-masing guru memegang 10 murid. Dan menurut saya ini sangatlah efektif, karena dengan ini guru tidak terlalu memikirkan banyak murid. Jadi lebih detail aja gitu dalam melihat perkembangan anak usia dini dan bagaimana cara penilaiannya. Dan adapun instrumen observasi yang dilaksanakan di TK Amal Ikhlas sendiri adalah berupa observasi percakapan, baru ada unjuk kerja anak, ada penilaian anak, ada portofolio. Sesuai yang diperintahkan oleh Permendikbud Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang tingkat pencapaian perkembangan anak, dan instrumen yang dipakai adalah instrumen tes dan non-tes. Jadi TK Amal Ikhlas ini sangat patuh terhadap perundang-undangan itu. Dan untuk bagian nilai moral dan agama, pengevaluasiannya itu dilihat dari bacaan sholat, doa-doa, gerakan uduk, dan ketetapan anak dalam membaca Iqra. Nah, untuk instrumen tes itu ada pilihan benar salah. Itu tentang bagaimana tuh sikap yang benar dalam berbuat baik dan berakhlak gitu. Anak-anak tuh milih mana yang benar dan mana yang salah. Dan untuk tes itu ada skala sikap dan skala melihat mana yang baik dan mana yang benar. Dan untuk kedua ada fisik motorik. Untuk instrumen tesnya itu ada tes gerakan senam atau olahraga. Dan untuk kognitif itu instrumen tesnya itu ada benar salah dan menjodohkan. Untuk benar salah itu mereka tuh bakal melatih kemampuan anak dalam berpikir, dan untuk menjodohkan itu dapat melatih kognitif anak untuk menentukan 2 jawaban yang benar. Baru juga untuk instrumen non-tesnya itu ada namanya tes minat belajar. Tes minat belajar ini dilakukan oleh guru untuk mengetahui seberapa minat anak dalam belajar dengan metode pembelajaran yang fun dan menarik, sehingga anak itu tidak bosan dalam belajar. Nah, untuk yang keempat itu ada tes bahasa. Nah, untuk instrumen tes bahasa sendiri, biasanya mereka menggunakan isian singkat seperti menyambungkan kata yang kosong dan merangkainya menjadi cerita. Nah, untuk instrumen non-tesnya itu ada uraian terbatas. Anak didik itu diberikan kebebasan dalam menjawab soal yang ditanyakan, namun arah jawabannya itu dibatasi sehingga menjadi terarah. Contohnya itu guru itu menanyakan kepada muridnya, sebutkan berapa rukun Islam. Jadi walaupun dia bebas tapi tetap terarah. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada uraian bebas. Jadi anak didik diberi kebebasan dalam menjawab contoh soal. Bagaimana cara mendidik anak soleh? Misalnya contohnya itu guru tuh nanya, bagaimana ya cara menjadi anak yang soleh? Jadi tuh murid tuh menjawab sesuai dengan soal, tetapi bebas mau jawab apa aja gitu. Untuk kelima ada sosial emosional, dan untuk instrumen tesnya itu ada tes benar salah dan menjodohkan. Sedangkan yang terakhir itu ada seni. Instrumen tesnya itu menjodohkan, misal pilih gambar mobil yang benar nih, ada 2 gambar mobil, pilih salah satu yang benar yang mana. Oke, mungkin itu aja. Dan untuk kesimpulannya adalah pengevaluasian di masa anak-anak ini sangatlah penting, karena di masa-masa emas ini anak harus dipastikan semua perkembangan motoriknya itu berjalan sempurna dan berkembang sesuai dengan umur mereka. Mungkin hanya itu saja.
mini riset dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.